Pikiran kita adalah kunci. Jika kita fokus pada kegagalan, maka bersiaplah kita tidak akan menemukan satu pun jalan menuju keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pikiran menjadi kunci kehidupan. Jika kita selalu berpikir gagal tentang sesuatu yang kita coba, maka kita akan sulit sekali menyambungkan hambatan-hambatan menuju satu jalan keberhasilan. Nah, kalau ngomongin tujuan gak jauh-jauh sama uang ya teman-teman, dimana kita selalu beranggapan seluruh impian kita akan berhasil ketika uangnya cukup dan kita menjadikan tabungan satu-satunya sumber keberhasilan impian. Padahal tabungan uang yang ada di rekening itu hanya salah satu jembatan di mana impian kita bisa terlaksana. Nah, pertanyaan Bun Ai, apakah orang-orang yang menganggap budgetingnya itu selalu boros benar-benar boros? Atau bahkan kamu sebenarnya bukan boros, hanya terjebak pada mental yang kurang tepat dalam mengatur uang. Langsung aja yuk kita simak 6 tanda sebenarnya kamu bukan boros, cuman kurang mental dalam mengatur uang. Yang pertama adalah kamu selalu berpikir takut dibilang pelit. Menggunakan apapun atau mengeluarkan uang secara efektif, efisien dengan pemikiran yang panjang karena tidak mau mubazir, kadang-kadang diidentikan dengan pelit. Nah, orang-orang yang terbiasa loyal, orang-orang yang terbiasa tidak memiliki aturan dalam mengatur uang, tiba-tiba ingin berhijrah itu nggak mudah ya teman-teman. Maka apapun langkah yang kita ambil harusnya pondasinya kuat. Nah, Bunda selalu bilang ya bahwa budgeting bukanlah mengatur rizki, tapi budgeting adalah supaya Allah lebih banyak mempercayakan rizki teman-teman. Nah, sama seperti puzzle-puzzle kehidupan, kita akan mendapatkan dua sisi dari setiap keputusan yang kita ambil. Segala keputusan yang kita ambil akan mendapatkan respon beragam warna lewat pemikiran orang lain. Makanya Bunda selalu ingatkan, yang kita bisa kontrol hanyalah hati dan pikiran kita. Selebihnya benar-benar bukan tanggung jawab kita. Kesalahan mental yang kedua adalah merasa hidup harus dinikmati, dan menikmati hidup harus lewat hal-hal yang menyenangkan bahkan di atas kemampuan. Nah, pertanyaan Bun Ai, apakah menikmati hidup tidak bisa lewat hal-hal yang sederhana atau bahkan yang meningkatkan kualitas diri dengan baca buku, atau hanya sekedar berdiam di rumah ya, menikmati kebersamaan bersama keluarga itu juga bisa dinyatakan menikmati hidup. Tapi kadang-kadang orang selalu beranggapan menikmati hidup adalah hal-hal yang mewah. Padahal kalau dibilang nih, andai saja kita dapat bonus dari kantor lalu disuruh memilih 10 piring nasi goreng dengan satu buah logam mulia ukuran 2 gram, kita akan memilih logam mulia 2 gram. Lalu kenapa kalian bilang self reward terbaik adalah makan-makan di resto, bukan menahan untuk tidak makan di restoran lalu mengumpulkan uangnya untuk diberikan logam mulia? Jadi kalau kamu mau self reward, jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya self reward sesekali yang habis itu habis tidak ada harganya. Dibanding kayak gitu, mendingan kamu beliin aset atau properti yang mudah-mudahan bisa diwariskan ke anak cucu. Bukankah itu self reward terbaik? Dimana self reward kamu adalah sebuah sejarah cantik ya, yang akan dinilai oleh anak-anak bahwa ibunya sudah bekerja atau sudah susah payah membangun sesuatu supaya anaknya jauh mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Mental yang salah selanjutnya dalam mengatur uang adalah batasan kalah dengan alasan. Bisa aja kamu udah bikin budgeting nih hari ini, kamu udah pos-posin semua anggaran, tapi itu semua bakalan kalah dengan alasan. Entah alasan kasih sayang baik orang tua terhadap anak, atau alasan berbakti anak terhadap orang tua. Gak ada masalah sih kalau budgetnya ada dan tidak memaksakan. Ya, hitung-hitung sedekah membahagiakan orang-orang yang tersayang. Tapi kadang-kadang ini bikin bingung, anggarannya udah gak ada, semuanya udah gak punya, ujung-ujungnya harus berhutang demi memenuhi seluruh keinginan orang-orang yang disayang. Nah, balik lagi ya teman-teman, kalau untuk kebutuhan dan kondisinya mendesak, kita boleh berhutang. Tapi kalau kita berhutang untuk sebuah keinginan, khawatirnya itu akan membuat kita seolah-olah berjalan tapi memiliki beban yang kita buat sendiri. Nah, jadi ayo latih diri kita untuk mengatakan tidak
untuk sebuah keinginan entah siapapun itu yang memang kita tidak sanggup. Karena kadang-kadang kita dihadapkan di kondisi di mana kita mau tapi tidak mampu, dan kita mampu tapi tidak mau. Jadi ayo teman-teman melatih shock mental untuk mengatakan tidak. Di awalnya akan sulit, sangat sulit bahkan ya, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu itu semuanya mampu diterima. Jangan sampai nih gara-gara kita ingin dinilai menjadi anak yang berbakti, kita selalu berpikir mengasihi orang-orang yang kita sayang, baik orang tua dan anak, hanya lewat hadiah. Padahal kadang-kadang hadiah bisa kalah dengan hadirlah. Intinya semuanya harus memiliki batasan dan juga jangan kalah sama alasan. Apalagi untuk yang sudah berumah tangga, jangan pernah lupa selain menjadi anak yang berbakti, kita juga punya tugas untuk menjaga keutuhan keluarga dan menjadi orang tua tauladan terbaik untuk anak-anak. Karena jujur aja banyak banget yang curhat sama Bun Ai. Sebenarnya di rumah tangganya itu nggak ada masalah sama sekali. Suaminya punya penghasilan yang cukup, istrinya sangat bersyukur dengan penghasilan suaminya. Cuma kadang-kadang faktor dari kiri dan kanan ini yang ujung-ujungnya mengurangi kebahagiaan, bahkan bukan hanya mengurangi, tidak sedikit yang terampas kebahagiaannya ya teman-teman. Nah sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Semoga apa yang Bunda sajikan di hari ini bisa menginspirasi sedikit buat teman-teman yang masih kesulitan, yang masih bingung ngatur uang. Jadi ayo kita latih mental kita untuk mengatur uang. Jangan pernah lagi galau, jangan pernah lagi bingung. Jalani kehidupan ini seperti kamu mengatur uang sesuai dengan syariat Allah, di mana kita diperintahkan untuk tidak bersifat mubazir, boros, dan berlebih-lebihan. Bahkan untuk perihal kebaikan saja Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Pernah dengar cerita kisah Nabi Sulaiman yang dia memaksa untuk diberikan kesempatan 1 hari memberi makan seluruh penduduk bumi. Allah mengatakan tidak akan sanggup, tapi Nabi Sulaiman karena merasa kaya raya dan dia menginginkan sedekah terbaik, maka dia memaksa untuk diberikan waktu 1 hari saja. Lalu Allah memberikan kesempatan di 1 hari tersebut, dan ternyata persiapan 40 hari 40 malam tidak membuahkan apapun. Jangankan memberi makan penduduk langit dan bumi 1 harian, persiapan panjang yang dilakukan hanya mampu memberikan makan setengah menit atau dalam hitungan menit kalau nggak salah Bun Ayah. Oke, jadi selanjutnya dalam mengelola uang yang salah adalah menganggap harta tidak dibawa mati. Emang bener harta nggak dibawa mati, jangan mikirin dunia mulu. Nah pertanyaan Bun Ai, akhirat itu kan tempat terakhir di mana dunia sebagai jembatan kita mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Terus kalau kita nggak berpikir dunia, kita mau berpikirnya kapan? Nanti pas di akhirat. No Marimar, udah terlambat. Jadi abaikan semua yang menganggap bahwa kita seolah-olah kerjanya mencari uang terus, kerjanya cuma mikirin dunia. Nggak apa-apa, itu pikiran mereka. Abaikan seluruh ombak-ombak pikiran yang membuat kita negatif. Kita fokus kalau kita punya uang banyak, kita bisa membantu orang lain lebih dahsyat, kita bisa ibadah lebih hikmat, dan beragam kebaikan bisa kita raih kalau kita memang diberikan kecukupan rizki atau bahkan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa harta kan gak dibawa mati. Emang benar, tapi Bun Ai pernah diajarin sama guru Bun Ai, ada juga orang-orang yang memang hartanya dibawa mati. Sebagai contoh, dia itu dari dulu sampai tua ngumpulin rizki sampai gak mau sedekah. Dan ujung-ujungnya ketika beliau sakit, seluruh rizki yang dia kumpulin harus terjual dulu untuk pengobatannya. Tapi ternyata setelah itu dia meninggal dunia. Nah itu kata guru Bun Ai, bukankah sama aja kayak harta dibawa mati? Nah jangan sampai ya, karena pemikiran harta nggak dibawa mati, nikmati hidup, membuat kita hidup jauh lebih boros. Justru harta itu memang akan dibawa mati lewat hal-hal baik yang kita sedekahkan teman-teman. Oke, masuk ke kesalahan mental selanjutnya adalah terlalu iri dengan pencapaian orang lain.
Wah, orang lain teman aku kuliahnya sama, SMP-nya sama, teman dari orok kok umur 30 udah punya A, B, C, D, E, kok gajinya bisa A, B, C, D, E. Nah, itu kadang-kadang membuat kita tidak fokus pada budgeting kita sendiri. Jadi yang kita pikirin, andai aja gaji aku sekian juta, pasti aku happy banget nih. Andai aja gaji aku tuh puluhan juta, pasti aku gak kesulitan. Andai aja gaji aku kayak si A, B, dan C, itu pasti gak ada ujian. Ingat ya teman-teman, setiap yang ada di dunia ini akan selalu memiliki ujiannya masing-masing. Kita boleh menjadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi diri, tapi bukan jadi iri dan dengki. Nah, jadi balik lagi, jangan sampai gara-gara kita itu kayak iri dengan pencapaian hidup orang lain, kita jadi melupakan yang ada di dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam mengatur uang adalah kita selalu berpikir bahwa sukses itu secara global. Sukses itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak, tidak kekurangan, tidak memiliki hutang, banyak tabungannya. Nah, balik lagi ya, sukses versinya orang itu beda-beda. Makanya kita jangan mudah mengatakan orang itu norak kalau posting sesuatu. Kita nggak pernah tahu sih betapa berat jalannya mereka untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi yang terpenting itu mungkin saat ini kalau teman-teman ngerasa di usia mohon maaf 30 kayak Bun Ai nih ya 30-an, 40-an atau bahkan masih 20-an, sukses itu bukan membandingkan dengan 20 tahun dengan 20 tahun, enggak ya. Tapi kita cukup membandingkan antara kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Apakah diri kita yang sekarang masih pada mental yang sama seperti 10 tahun lalu, masih pada pemikiran yang sama 5 tahun lalu? Nah, kalau itu yang terjadi, kita harus banyak-banyak bermuhasabah diri. Tapi kalau kita ngebandingin, kok saya umur sekian baru punya sekian ya, tapi teman-teman saya tuh lebih, itu nggak adil ya. Karena orang itu ada yang memulainya dengan susah payah, memulai untuk berdiri aja tuh susah payah. Ada orang yang memang memulainya itu mendapatkan support sistem terbaik. Jadi ayo semangat untuk melawan seluruh hambatan kita dalam mengatur keinginan dan mengatur uang kita sendiri. Jangan pernah fokus pada jalan hidup orang lain, kita selalu berfokus pada jalan hidup kita. Kita berharap suatu saat Allah akan berikan kesuksesan pada setiap jalan yang kita lalui dengan penuh hambatan. Oke teman-teman, jadi itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.